Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Jami. NPM saya yaitu 203 404 416 091. Saya akan memberikan pembahasan dari buku yang saya telah baca, yaitu buku Pengantar Akomodasi dan Restoran. Di sini ada 4 pokok pembahasan dari buku beliau. Yang pertama itu ada unsur dalam industri pariwisata, kemudian ada akomodasi dan tata geraha. Di bab 3-nya ada penerimaan tamu dan pemesanan kamar, kemudian di bab 4-nya ada penanganan kedatangan tamu rombongan. Dunia pariwisata adalah dunia yang universal, artinya siapapun akan menyatakan sama bahwa pariwisata itu adalah kebutuhan umat manusia di seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dalam hal ekonomi, maka muncullah sifat dasar manusia, yaitu keinginan untuk melihat sisi lain dari dunia yang berbeda-beda dalam keadaan sehari-hari, baik dari segi budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup sehari-hari, dan penciptaan alam yang dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan suatu rasa ingin tahu seorang untuk melihat serta menikmatinya. Jadi secara tidak langsung, industri pariwisata itu adalah keinginan dari seseorang yang ingin bersenang-senang untuk melepaskan diri dari kejenuhan sehari-hari. Kemudian ada pun unsur-unsur dalam industri pariwisata itu, yaitu ada 6 faktor yang saya bahas di sini, yaitu ada akomodasi, dan juga ada jasa boga atau restoran, ada transportasi, kemudian ada atraksi wisata, cindramata, dan travel agent. Apa itu akomodasi? Akomodasi sendiri itu adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal dalam waktu yang sementara. Akomodasi ini biasanya berupa hotel, lodgement, guest house, pondok, cottage atau perkemahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada jasa boga atau restoran. Jasa boga adalah industri yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minum yang dikelola secara komersil. Jenis usaha ini dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengelolaannya. Kemudian yang ketiga ada transportasi dan jasa angkutan. Transportasi ini adalah bidang usaha yang bergerak dalam bidang angkutan jasa. Jasa transportasi ini dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Kemudian pengelolaan itu biasanya ada yang dikelola secara personal, baik usaha, ada juga yang dikelola oleh BUMN atau badan usaha milik negara. Kemudian yang keempat ada atraksi wisata. Kemudian ada souvenir atau cindramata. Cindramata ini adalah kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh para wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya gitu intinya. Dan yang terakhir itu ada biro perjalanan atau travel agent, yaitu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang berangkat hingga kembali. Mungkin itu 6 unsur-unsur di dalam industri pariwisata yang bisa saya jelaskan. Kemudian ada pengenalan umum tentang hotel. Jadi hotel itu sendiri ada definisi hotel yang berbeda menurut para ahli atau ahli di bidangnya gitu. Ada faktor tingkatan atau bintang dari hotel. Jadi hotel itu ada jenis-jenisnya, ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4. Dan yang terakhir ada hotel bintang 5. Dan khusus untuk hotel bintang 5 ini sendiri mempunyai tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya, yaitu ada Palm, Bronze, dan Diamond. Kemudian klasifikasi hotel berdasarkan faktor jumlah kamar dan persyaratannya. Jadi di balik semua bintang hotel tersebut, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5, itu ada persyaratan tersendiri ya. Hotel sebagai industri itu, atau sebagai industri jasa pelayanan, harus mengharapkan tamu-tamunya kembali lagi setelah menginap. Jadi untuk itu hotel harus dapat memberikan kesan yang baik bagi tamu. Impression itu tercipta oleh para karyawan hotel yang pada dasarnya dapat memberikan kepuasan. Jadi masuk ke bab kedua, yaitu akomodasi dan tata geraha. Di akomodasi dan tata geraha itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pada kenyataannya antara front office dan housekeeping itu dapat melakukan kegiatan yang mengarah pada satu tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan pelayanan terhadap tamu, khususnya pelayanan terhadap kamar dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Kemudian jenis-jenis penamaan kamar hotel, yaitu jenis penamaan kamar hotel antara satu hotel dengan hotel yang lain tidak sama. Jenis akomodasi berdasarkan aspek bentuk bangunan itu dapat dilihat dari bentuk bangunan. Orang akan dapat melihat dan mengira-ngira jenis akomodasi apa dari bentuk bangunan tersebut. Pengertian dari housekeeping sendiri adalah salah satu bagian yang ada dalam hotel, yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, juga area umum lainnya, agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman berada dalam hotel ya. Untuk bab yang ketiga, yaitu penerimaan tamu dan pemesanan kamar. Jadi tugas utama dari penerimaan tamu dalam hotel adalah sebuah hotel yang bertugas menerima penerimaan tamu atau melayani para tamu yang check-in harus memprosesnya sehingga memperoleh kamar sesuai yang diinginkan dengan cara yang menyenangkan serta menjalankan tugas lain yang berhubungan sesuai dengan job description-nya sendiri. Kemudian
penerimaan tamu, penerima tamu harus bertugas menerima dan melayani tamu pada waktu pertama kali masuk hotel. Arti lainnya adalah penerima tamu menerima pemesanan kamar baik langsung maupun tidak langsung.